Agama tiang pelungguh sami niki nggih memberikan syariat berupa tata cara mandi. Adet sak mandi pelungguh niki bernilai pahala. Dan ibu sebelum memulai ya ibadah yang khusus nika tersurut masih berwangi-wangian, baik istri maupun suami. Disunahkan kita berwudu sebelum kita mandi, atau setelah kita mandi, atau di pertengahan kita mandi. Di bawah payudaranya itu juga harus kena air. Angkat sekedip po. Maaf, ini kan kita bicara, kita ngaji nih nggih. Nah, jadi bukan kita ngomong yang ndak-ndak ya. Karena fikih itu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian majelis ta'lim Shadiqul Amin ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiang ngiring pelungguh sami, untuk mari kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Oleh jelo sak mangkin niki tiang pelungguh sami tetap teicanin nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga tiang pelungguh sami bisa hadir mengikuti pengajian sak penuh berkah, penuh rahmat lekan desida Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita, mari kita terlebih dahulu berselawat juga kepada baginda junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangkin niki tiang pelungguh sami sedang berada di bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 4 kalau tidak salah mungkin nggih. Tanggal 4 bulan Sya'ban. Maka tiang pelungguh sami diingatkan bahwa sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba.
Nah, lek bulan Sa'ban niki Bapak dan Ibu teanjuran terpuasa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik keseluruhan di bulan Sya'ban ataupun sebagian di bulan Sya'ban. Ya kembe aden sak tiang pelungguh sami nggih arak persiapan menuju bulan Ramadan. Arak persiapan sangun tiang pelungguh sami untuk bisa beribadah dengan baik, penuh khidmat nanti di bulan Ramadan. Ia tersuruh tiang pelungguh sami ni ke begaan berdoa. Nggih, lek bulan Rajab tersuruh berdoa, lek bulan Sya'ban tersuruh berdoa sampai terbedait kerja bulan Ramadan. Sak ma'ruf tiang pelungguh sami, sak masyhur tiang pelungguh sami dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ia tersuruh terbaca dengan harapan tahun ini bukanlah tahun terakhir daripada Ramadan kita. Terpedait tekan bulan Ramadan tahun makin niki berharap terpedait malik ke bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kenapa kita merindukan bulan Ramadan? Sebab Ramadan nika adalah syahrus sabri, syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan kita banyak mendapatkan limpahan pahala, ya. Syahrus sedekah, bulan di mana kita banyak bersedekah, walaupun di bulan-bulan lain sedekah itu tetap boleh dikeluarkan. Tetapi Bapak dan Ibu, tiang pelungguh sami jangan sampai melewatkan momentum daripada bulan Ramadan. Nggih. Nah, lek bulan Ramadan Bapak dan Ibu nanti pelungguh sami akan melaksanakan menunaikan salah satu kewajiban tiang pelungguh sami, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa itu adalah perbuatan yang sangat melelahkan, maka perlu dilatih. Lek bulan Sya'ban marak sak mangkin niki, ya. Apakah ya terpuasa 15 jelo sila, dia tekawu puasa 15 jelo ya sebulan. Kanggo terpuasa sebulan lek bulan Sya'ban. Sebab Nabi SAW pernah juga berpuasa 1 bulan di bulan Sya'ban. Andin kelanjutan di bulan Sya'ban sebulan, bulan Ramadan sebulan nggih. Maka pelungguh berpuasa 60 hari berturut-turut. Mun terpuasa 16 jelo berarti alhamdulillah agak ringan pelungguh. Onos teak ngeme 3 kilo jari 1/2 kilo. Hah? Betul apa tidak? Agak ringan. Onos teak ngeme 6 kilo jari 1 kilo. Mu apa lagi mungkin ajin beras ya taek, nggih? 15.000 sekilo. Hah? Wah bitaek. Oh masya Allah. Oh ngerampek tetunggi. Lagu le Lombok Barat ya taek ajin beras 15 kilo, ya. Ya. 15.000 per kilo. Oleh Lombok Barat. Ya. Angkat tiang sering sampaikan, adik-adik hajin beras taek pokok demen ngelamar dengan nina sak melik tenika ndek taek kajin masih nano. Ya. Ya tok penting nika. Ajin beras kanggon taek nggih, lagu salainan dendek taekan. Ya, tetun nggih lah hebat paling nggih ibu-ibu nggih. Taek nggih.
Nah, kaitannya dengan nikah Bapak dan Ibu, nggih. Maka tiang pelungguh sami ya perlu mengamalkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah lainnya. Tiang mohon maaf niki agak selemeng ke sekedik nggih. Lebih biar lewik dia telah ngisi pengajian. Tadi malam di Mbiaran. Tadi malam di Seganteng Kota Mataram nggih. Mungkin alhamdulillah atas izin Allah punggung tau temangkin nggih jelo niki. Mungkin sore Malik tertulak jok Mataram, masya-Allah. Ngisi pengajian lagi nggih. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka tiang perlu ingatkan tiang pelungguh sami sak sampun mungkin tahun sakwi nggih arak berhalangan sehingga puasa den sempurna Ramadan aruan tan tegenti nggih ya aruan tan teganti adet sak mau dait Ramadan dengan sempurna dengan senang hati dengan gembira pelungguh sami sak gawe puasa lantaran misal ndek gawe puasa lantaran datang menstruasi nggih perlu juga memperhatikan perkara-perkara yang terkait dengan mandi bersihnya mandi junubnya ya sebab i penok mungkin dengan mame ataupun dengan nina ndek man paham napi saya terbaca kenyengkeun temandi. Karenanya maka Bapak dan Ibu, agama tiang pelungguh sami niki nggih memberikan syariat berupa tata cara mandi. Adet sak mandi pelungguh niki bernilai pahala. Nggih. Aden sak mandi pelungguh nika berbeda marak mandinya sampi, mandinya kau, mandinya binatang. Sampi makhluk hidup apa enggak? Makhluk hidup. Kita makhluk hidup apa enggak? Butuh mandi apa enggak? Sapi butuh mandi apa enggak? Butuh. Ya. Tetapi bagaimana mandinya kita ini bernilai ibadah. Demen terbaik ai dihitung te pahala. Demen te serok ai oleh ulun te dihitung pahala. Nah, sebab kalau hendak kita ikuti bagaimana caranya Nabi SAW mandi, maka mandi kita itu mandi seperti binatang. Ya, apa beda tidak mandi merak sampi? Ya, sampi tinggal nimprah tu oleh air, oleh koko, oleh ya pun basah ya. Tapi dia tidak dapat pahala. Atau kita sesama manusia, aran dek manusia sak demen mandi di narak mau pahala. Banyak mereka-mereka yang non muslim mandi sama seperti tiang pelungguh sami. Tapi karena dia tidak mengikuti tata cara mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mandinya tidak bernilai pahala. Nah, maka Bapak dan Ibu, tiang pelungguh sami ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah mandi, sunanul gusli. Saat pertama disebutkan sunanul gusli kasiratun. Sunnah mandi ni ke ia penuh. Ya. Di antaranya satu ya at-tasmiyatu. Ya. Tersuruh terbaca bismillah. Beda tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah cukup terbaca bismillah. Ha? Amun basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah.
Amun tasmiyah bismillah. Menurut tokol bismillah. Menurut nginem bismillah. Ya. Menurut kapong anak si kangen tejok anak tu bismillah. Ya. Kapong semamen si kangen tejok semamen bismillah. Ndak masalah. Dendet lila kapong semamen tu nggih. Det kanggo lila semamen. Semut lila ni ke mut kapong semamen dengan baru lila. Ya. Nah, sak kedua Bapak dan Ibu as-siwaku. Jadi menuntik mandi, neman mandi junub niki. Ya. Tersuruh bersiwak. Gosok gigi dengan kayu siwak atau gosok gigi dengan sikat gigi. Ya. Nah, kenapa itu? Supaya kita tetap dalam kondisi harum, Bapak ya. Pelunggu sami sak girang ngerokok nggih. Jadi Islam itu Masya Allah mengajarkan umatnya, pemeluknya itu selalu hadir dalam kondisi prima, fresh. Ya. Karena bau itu membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Ya. Menjadi tidak nyaman. Karenanya maka tersuruh teman sih dengan mama kini kalau dia Jumatan pergi Jumat disunnahkan bagi dia terlebih dahulu mandi Jumat. Mandi Jumat itu sama seperti dia mandi junub. Untuk apa itu? Tujuannya untuk Nabi supaya orang yang datang Jumatan itu dalam keadaan fresh, segar. Terus dianjurkan pakai harum-haruman, minyak sengeh kena, nggih. Supaya apa? Supaya ketika dia duduk bersama jamaah yang banyak nih ke jamaah yang lain tidak terganggu dengan kehadiran kita. Misal pelungguh telat, nggih. Jadi dengan mama ya, pot datang jam 12 lewat 15 menit. Khatib sudah mulai naik mimbar untuk khutbah. Muita pot datang, pot pete Sabtu paling tengah. Demet betabik merenges sambun nggih. Tinjot kembelas. Jamaah salainan bis tutup muan. Tutup hidung nggih. Ya, maka tutup hidung ambun munin nggih. Ambun sempara, ambun sida unin nggih. Menimbulkan masalah. Tapi kalau kita sudah mandi wangi-wangian nggih. Wah, itu jamaah senang. Malah dia akan bertanya, nggih. Apa kado minyak sengeh maka kesolah ambun. Mai ke bagi juluk sekedik. Nah, gitu. Itu sesama kita laki-laki. Bagaimana dengan istri kita di rumah? Karenanya maka kita juga Bapak dan Ibu sebelum memulai ya ibadah yang khusus nikah tersuruh masih berwangi-wangian baik istri maupun suami. Ya. Itu ya, pandangan dan arahan daripada Islam bagaimana menghadirkan kebahagiaan, kenyamanan bagi umatnya. Kemudian sak ketelu al-qiyamu. Sunnah mandi itu adalah al-qiyam. Al-qiyamu berdiri. Jadi walaupun pelungguh di dalam jeding ya, sunnah kita berdiri mandi. Dit kanggo ngengkeng. Dit kanggo tokol ya kembek sebab air laun dek bau sampai secara sempurna. Maka dianjurkan berdiri. Amun temandi oleh dalam jeding. Lagu mulut telaga tahu put nimproh ya ndak masalah. Ya. Ndak masalah. Keempat istiqbalul kiblati. Tiang pelunggu sami disunnahkan menghadap kiblat.
menghadap kiblat. Semua mandi terutama mandi wajibnya. Mandi junubnya, kan mandi junub itu kan mandi wajib maksudnya. Mandi bersih baru selesai menstruasi. Dianjurkan. Ini sunnah mandinya seperti apa yang tiang baca niki. Nggih. Kemudian kelima ghuslul kaffaini, kesunahan terlebih dahulu mencuci kedua telapak tangan. Ya. Sunnah itu, ya. Kemudian ya, keenam ya, al-madmadatu wal istinsyaq. Disunahkan kita berkumur lalu memasukkan air ke dalam hidung, ya, sunnah, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sehat. Muntigirang tama air je dalam irung, air bersih niki nggih. Dene sak kurak-kurak nika. Air bersih waktu memasukkan air ke dalam hidung harus sampai ke dalam rongga hidung sehingga terasa panas. Nah, panasnya itulah yang membuat ya asupan udara di rongga kepala kita menjadi terbuka lebar. Nggih. Nah, rongga kepala kalau dia dimasukin udara maka menjadi sehat, lancar otak kita, lancar semua peredaran darah kita, maka kita menjadi sehat. Nike dan ibu. Jadi sunnah kita berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kemudian sak kepitu ayyabula qoblal gusli in kana ya man khurujil mani min khurujil mani. Dia wajib mandi. Jadi disunnahkan ya, terlebih dahulu kencing menek bagi orang yang keluar air maninya. Jima maksudnya niki nggih. Jadi menunta napiaran nika beribadah kanca semama sak mama kanca senina. Selama dia air spermanya keluar, maka dia wajib mandi. Nggih? Apakah keluarnya itu ya mohon maaf disebabkan dengan mimpi? Kan salah satu ciri tanda orang balik bagi laki-laki itu ya adalah dia mimpi basah. Nah, kalau dia keluar spermanya karena sebab mimpi, wajib mandi. Kalau dia spermanya itu keluar atau dikeluarkan, ya, itu sugulan. Hai sugulan, sang senina noh kan nggih. Atau dia mengeluarkan sendiri, ada namanya onani, ada namanya masturbasi. Onani itu untuk laki-laki. Jadi bapak nggih, onani untuk laki-laki. Tapi jak kena onani niki mengeluarkan sperma menggunakan tangan sendiri. Itu namanya onani. Kalau perempuan mengeluarkan sperma pakai tangannya sendiri namanya masturbasi. Ya. Munara aran mastur teh jadi tempoh kena masturbasi silin laun nggih. Ya. Itu nggih? Boleh enggak onani itu? Enggak boleh. Tidak boleh. Masturbasi boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Denet muncul kemudian kesimpulan nggih. Yo kan amun tekadu imun temesa ning kanggo. Bereme mut sehingga imun batur runin tetap ndek kanggo. Ya. Tetap tidak boleh. Haram hukumnya. Onani dan masturbasi. Nah, kemudian balu izalatul qazari qablahu, menghilangkan kotoran yang melekat pada
badannya. Jadi sebelum dialiri air badan kita itu disunnahkan kita membersihkan terlebih dahulu, ya. Mungkin ada bekas cat, mungkin ada bekas apa lagi? Bekas-bekas yang lain, ya dibersihkan. Ya, niki pelungguh yang ya banyak mengalami menstruasi perlu diperhatikan, ya. Kemudian sak kesiwa al-wudu qablahu au ba'dahu, ya, au isna'ahu. Jadi disunahkan kita berwudu sebelum kita mandi atau setelah kita mandi atau di pertengahan kita mandi. Mandi junub atau mandi bersih niki tesunahan tengulu ada tetap dalam keadaan suci. Nggih. Kemudian ke-10 ta'ahudul ma'atifi ay al-amakinul lati yukhsa adamu usulil ma'i ilaiha. Jadi ke-10 disunahkan kita memasukkan air ke dalam lipatan-lipatan kulit kita. Ya. Maksudnya contoh pelungguh kan agak gemuk. Mokoh lalu terjadi manusia, nina maupun mama. Jadi dia terkanggu sekedar berserok doang. Maka harus dinaikkan perut kita itu biar airnya masuk ke dalam lipatan. Ya. Ke dalam lipatan. Termasuk ke ketiak, termasuk ke semua. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu jangan karena mungkin sudah merasa diri tua gitu nggih. Nah, jadi sudah merirap mandi seperti mandi mara entan kodek lain. Kan enggak. Kalau dulu waktu masih muda, ibu-ibu kan kenceng ke depan ya. Kenceng. Kalau sekarang kan sudah tua ya. Jatuh dia kan. Ya. Wajar itu manusiawi namanya ya. Lumrah. Sesuatu yang harus kita alami, semakin hari, semakin tahun bertambah kita ini akan semakin tua. Kalau udah tua ya mati gitu kan. Nah, ibu-ibu yang mengalami situasi seperti itu, waktu dia mandi tidak boleh cukup dia berserok saja. Maka lipatan di bawah payudaranya itu juga harus kena air. Angkat sekedip benar, nggih. Gitu ibu-ibu nggih. Atut baitane canting cebokan iki tola naik pok meni enos gede kan. Ya. Ya ini mohon maaf, ini kan kita bicara, kita ngaji niki nggih. Nah, jadi bukan kita ngomong yang ndak-ndak ya. Karena fikih itu begitu ya. Bahkan mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf nggih. Bapak juga niki, kalau kita mandi junub itu harus diperhatikan sampai bukan persoalan yang tampak saja dari badan kita, dari kulit kita, enggak. Bahkan sampai kita di dalam anus. Itu namanya anus. Loang tai ya kena. Itu namanya anus. Itu harus basah. Begitu kita mandi wajib. Apakah pelungguh mandi wajib karena baru selesai menstruasi? Jadi kemaluannya juga bagi perempuan jangan hanya diserok-serok biasa. Sampai masuk ke dalam supaya bersih. Sampai juga ke dalam lubang anus tadi. Lubang buit. Nah, cocok ya. Nah, jadi itu ya. Harus diperhatikan. Jadi jangan dianggap enteng. Sahnya mandi kita akan berdampak pada sahnya solat kita. Mun dek sah cara mandi, dek sah sembahyang. Menu Bapak dan Ibu, nggih. Nah, kemudian sak kesolas tahlilus sya'ri. Menyelang-nyelangi rambut, ya.
Jadi dia tidak sekedar lelek, lelek si air dong dah, tapi harus sampai masuk air itu ke dalam pori-pori rambut kita. Ya? Lebih-lebih pelungguh perempuan kan panjang rambutnya. Ya. Nah, jadi dia harus basah sampai belakang, sampai ya, bahkan juga sampai lubang telinga. Ia kena tersunahan wuduk sebelum mandi atau setelah atau pertengahan mandi untuk terkena lubang telinga niki. Lubang telinga harus basah dengan air, ya, mandi wajib. Lubang buit juga harus basah dengan, ya, dengan air mandi wajibnya, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ke-12 ad-dalku. Ad-dalku itu artinya sunnah kita menggosok-gosokkan. Kerik-kerik kena nggih. Mulai dengan gosok badannya pakai batu isi tinggi, bata, ya. Dinarak dengan gosok badan isi gergaji nggih. Menggosok badan si gergaji insyaallah berdarah nggih. Batu isi dengan laik kosong. Ya, sampai makin nggih. Nah, itu sunnah supaya agak bersih badan kita. Tidak ada dakinya, sunnah. Kemudian selanjutnya yang ke-15, ayyagtasila masturul aurati. Menun mandi dengan nina maupun dengan mama, nggih, disunahkan menutup aurat. Walaupun di dalam jeding disunahkan menutup aurat. Dengan mama ma baina surati wal rukbah. Dengan mama aurat niki oleh pusat sampai jejengku, maka dia pakai celana mandinya. Dengan nina maka dia pakai sarung kayak dengan bekemben nika, bekereng, ya. Sunnah nika. Dan Bapak dan Ibu, ya, kata ayyagtasila fi mahallin la yanaluhu fihi ar-rasyas. Jadi ndek kanggo masih mandi dengan nina nika ataupun dengan mama berdua-duaan kanci nina. Nanti timbul fitnah. Walaupun pada dan berdua nggih, nina pada nina, mama pada mama ndek kanggo. Enggak boleh. Amun nina pada nina mandi muncul fitnah. Papan sak berkelombas, pun saling tijuk. Yuk maka kamu ke kode anuk nunin nggih. Isi saya. Oh, si semamen. Oh, mau semamen aja tidak ada masalah, kan? Odor-odor enak kan? Tinggal mun dua side bodor-odor, tinggal side odor-odoran, menun kan menun, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, nggih. Nah niki mama pada mama masih ning kanggo mandi bareng-bareng, mama pada mama. Lalu saling weden, ya. Ya. Pun jauh cerita jauh keluar. Dia ndik merarik kan cerita, ya kebe kode anuk nunin. Nah, itu. Ya. Makanya ndak boleh, ya, tidak dibolehkan. Nina pada nina masih ning kanggo. Lalu kebetulan semeton sak mama kencing merarik dia, ya mandi kencing dia. Yo, kakak dengar cerita, nu kan jadi ya merari, lawah kemandi kan dia, lah dinara apa-apa, nunin misal. Fitnah. Ya. Namanya fitnah, enggak boleh. Ya. Nah, makanya pelunggu kalau mandi itu, ya, jangan bercampur baur, ya. Seperti itu. Nah, kemudian menutup aurat tadi, ya, sebagaimana halnya pelungguh, ya, jalan kan harus tertutup aurat. Mandi juga, cuma menutup aurat ketika mandi tidak sama seperti ketika kita di
luar ya. Dia mandi lu put kedu jilbab di dalam jeding gi, put lengkap pendat lah mana dengan ya kondangan gi. Jadi cukup pakai anu saja, pakai sarung, pakai kemben ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, karena itu bisa menutup. Nah, kalau kita sudah menutup aurat, kanggo tendek mandi kencing kedua, boleh saja tapi lebih baik jangan. Jadi sebab dia tidak melihat kita kan? Ya, dia tidak melihat kita punya anggota badan ya. Nah, jadi jangan sampai menjadi sumber fitnah merasa baru nggih. Arek supuk batur ya karena zaman-zaman den wah kebenaran niki den wah persik kemaluan den wah kuris kan mu pas penok kan nah mu iya bak nah bahkan kamu jak ketebel unin gitu nah itu enggak boleh itu benar selalu unin ya den wah tume unin nah niki ya enggak boleh makanya mandi itu ya sendiri-sendiri ya. Anak perempuan pun kalau sudah dewasa, kalau sudah menjelang dewasa itu tidak boleh tidur lagi sama kedua orang tuanya. Ya. Apalagi mandi, tidur saja udah enggak boleh. Ya. Mau apa lagi ya? Mandi, ya, tidak boleh. Nah, itulah beberapa hal ya yang terkait dengan persoalan sunnah-sunnah di dalam kita mandi. Ini kalau kita mandi. Nah, kalau tayamum, kalau airnya enggak ada apa kita mau pakai mandi? Airnya enggak ada, ya. Maka Islam memberikan solusi jalan keluar, maka mandi itu boleh digantikan dengan tayamum. Tayamum itu artinya bersuci menggunakan debu yang bersih. Dari mana kita dapat debu? Dari mana saja. Kita yakin harus terpatri dalam diri kita, yakin dalam diri kita bahwa semua tempat ini ada debunya. Kaca jendela balik ada debunya. Tembok ini walaupun kelihatan bersih ada debunya. Meja niki ada debunya. Kursi tempat kita duduk ada debunya. Semua itu adalah debu yang suci. Ya. Dan debu berbeda dengan lumpur. Lumpur alias Irak nggih. Amole Kediri basen reraok. Nah. Raok masih nggih. Nah, itu beda. Dinit laun dinara ai suruh tayamum. Bermedam mau raok niki sing kaun. Punura boleh muun kan. Nah, bukan begitu. Jadi orang tayamum itu kata para ulama at-tayamum darbatani. Tayamum itu 2 kali tepukan. Parah mudrauk. Nah, jadi 2 tepukan. Contoh orang niki nggih yang praktekkan. Nah, misalnya di sini kita yakin bahwa ini adalah debu. Jadi kita lepas tangan kita begini. Nawaitu tayamum ya, listibahatis salat ya, adaan lillahi taala. Berniat sebelum kita mengambil debu atau sebelum kita berwudu. Kalau ukuran-ukuran kita ini sama dengan sholat, berniat sebelum kita takbiratul ihram. Jangan muktarinan bifi'lihi yang berbarengan dengan pengerjaannya. Kita ini masih belum seperti orang-orang yang punya konsentrasi kuat. Ya, seperti para orang-orang yang banyak ilmunya, yang sudah mampu untuk bersikap khusyuk. Nah, ukuran kita ini sebelum takbiratul ihram Allahu akbar sudah pasang niat ya usolli fardaz zuhri arba rakaatin ma'muman ya mustaqbil qiblah ma'muman lillahi taala Allahu akbar. Niki dan Ibu. Jadi ukuran kita itu pasang niat itu sebelum kita laksanakan.
kalau dia sholat sebelum takbiratul ihram. Kalau dia wudu, ya sebelum dia mengambil air, pasang niat. Jangan muktarinan. Yang muktarinan ini sekelas Ustadz Sapriyadi baru muktarinan. Karena apa? Karena beliau ini sudah ngaji, ada ilmunya. Jadi sambil dia takbir, hatinya membaca niat. Nah, kalau ukuran-ukuran kita yang masih awam, Bapak dan Ibu, kalau itu yang kita pakai, itu nanti membuat ragu. Ya. Sehingga sering kita lihat banyak orang berjamaah begitu sholat itu karena keraguan yang meliputi, akhirnya kadang-kadang 4-5 kali dia takbiratul ihram. Ya. Menun ya takbir, imam sudah ya berdiri, usolli fardaz zuhri arba'atan, Allah, usolli fardaz zuhri arba'at, Allah, sampai ruku sudah imam itu masih usolli diri, sampai sudah dia sujud imam itu masih dia usolli fardaz zuhri. Nah, ini namanya orang yang diliputi was-was. Sementara orang berilmu itu disebutkan al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan ya menghilangkan ya atau tidak hilang disebabkan oleh keraguan. Nah, jadi kalau pelungguh yakin muktarinan silahkan, tapi ukuran kita sekali lagi itu lebih baik sebelum kita takbiratul ihram. Boleh. Yang salah itu setelah takbiratul ihram baru berniat. Nah, itu yang cocok. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi kemudian kita apa istilahnya tepukkan. Ya. Nah, ada dua model untuk kita melaksanakan tayamum. Setelah debu itu nempel di tangan kita, nah, maka kita boleh mulai at-tayamun istilahnya. Mulai dari yang kanan. Ya. Ya. Satu, ya. Ini. Jadi kita yakin habis kita punya wajah ini dengan debu tadi. Atau kalau kita yakin satu kali saja dengan ya silakan, tidak masalah. Karena wajah itu punya batasan. Wajah itu dihitung dari mana batas tumbuhnya rambut. Ya. Kalau pelungguh kan ini batas tumbuhnya rambut itulah wajah. Sehingga dia tekanggo ngulu. Enggak boleh. Ya. Laki-laki pun amun tebede baok maratiang niki, nah baok sejeput niki itu harus lewat. Harus masuk air ke dalam jenggot kita. Amun dengan baok belo 6 meter jok bawa, masukkan air. Kerem. Itu untuk wajahnya, ya. Nah, kemudian tepukan yang kedua, selesai tadi kita satu kali, sekarang yang kedua. Nah, untuk tangan. Ya, untuk tangan ini kita tarik ke sini, lalu putar. Nah, seret. Tanpa begini. Kalau begini nanti hilang debu yang di sini, ya. Nah, sementara yang ini untuk yang kiri. Nah. Selesai. Ya. Kalau dia punya jam, buka jamnya. Kalau punya cincin, buka cincinnya supaya debu itu mengenai daripada. Seperti itu tayamum untuk mengganti air untuk mandi junub atau mandi bersih karena menstruasi. Ya. Hanya itu saja syaratnya. Jangan lagi usap kaki. Tidak ada, cuma 2 itu saja.
Atau pelungguh nanti berpikir macam-macam. Nadi ai ni onen. Kembe ak jonep ni onen. Terus pun beguluk-begutik kulit julun layah batur nggih. Yo tom beguluk-begutik kulit raok nike nggih. Mun dinarak kadu celana dalam liwat dagang sayur mayur jauh ngunin menuntan nggih. Maka tu ton dagang terong nunin kan susah. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu. Ada enggak nanti orang? Ada. Kalau orang tidak punya ilmu, pasti dia akan melakukan hal seperti itu. Inilah pentingnya kita mengaji supaya kita tahu apa yang kita kerjakan. Nggih? Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Apa? Oh, bulu bertemu bulu. Oh iya. Allah, hebat. Ya, betul ya. Nah, di dalam kitab-kitab, yuk bagus pertanyaannya nih. Bagus. Dia dapat belang kan? Iza iltaqal khitanaini faqad wajabal ghuslu. Mun bedait dua barang sak sampun terkhitan, dah kan ndek tama. Ya, baru terlepas dah ye manggong. Ya. Misal niki nggih. Niki muk manggong ngunin. Mun sugul, ya, di manggong doang, dek mantame, nggih. Kenapa? Walaupun dia tidak keluar, faqat wajabal ghuslu. Wajib mandinya. Ya. Mu yang ngelepas doang mun sugul, kedek sininen, nyala wah ni. Wah, sida jak kakak. Ni narak geti-geti mune. Ni mantap, wah jak sugul mukaling jak kembe-kembe ni nado. Tapi ini pertanyaan bagus, nggih. Jadi walaupun dia tidak keluar, asal dia jumpa, ya, faqat wajabal ghuslu. Tetap terwajib mandi, ya. Oh rambutnya segera bermain dan segera aja bulun bermain dan bulun dang bedait. Ini baik. Mun bedait bulu jauh li. Semenun hendah kan. Sa ini bedait bulu doang non, bulu notak menintan. Ya. Kamu semenun ini baik bulu doang, bulu ni nempel. Ya. Bulu ini berdeser terus dengan, nggih. Jadi kalau yang ditanyakan adalah bulu ketemu bulu jauh li dinarak noh wajib temandi kan bulun doang. Ya. Lagu mun bulu niki pada tentang keras pun saling kedang jauh li. Ya. Mandi tenah nggih. Mandi. Hah? Kembe. Beda mun mako tu le bangkat mako bedet kerja mako jauh li ndet noh mandi nggih. Seperti itu ya. Iza iltaqal khitanain faqat wajabal ghuslu. Jadi mun bedait dua kemaluan walaupun dia tidak keluar mani maka tetap wajib mandi. Nggih? Ada lagi? Nabi.
Ya. Nah, maka al-kaifiyatu al-masnunatu lil gusli. Ya, cara-cara sak tersunahan sak sunah di dalam kita mandi itu, ya. Jadi maksudnya ayuzilal qazara qablahu, maksudnya membersihkan kotoran sebelum mandi, maksudnya adalah kalau itu adalah bekas berhubungan badan, sperma, maka dia harus dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Ya tentu diri sendiri, ya. Amun disuruh senina terbersih, ya boleh saja, ya. Baitan tisu, odor-odor, rosok, kan. Itu kalau ya istri kita. Suami boleh enggak membersihkan punya istri? Boleh. Ya, tanda te sayang senina, ya. Jadi dibersihkan. Suami sayang istri, istri sayang suami. Berben dan terbersih, uli pelinggih tahu, nggih. Ya. Apakah yang todor-odoran apa dem kembe, itu terserah pelinggih, nggih. Nah, kemudian ayyagsila farjaihi wa ma haulaihima. Kalau dia misalnya mau mandi bersih gara-gara baru selesai menstruasi, maka hendaklah dia membersihkan kemaluannya dan sekitarnya. Jadi maksudnya sekitar itu berarti depan, belakang, kiri, kanan. Kalau dia perempuan baru selesai menstruasi. Nah, persoalan menstruasi, ini yang perlu menjadi catatan tiang pelunggu sami. Namun dengan ini kan paling sekedik searan menstruasi niki sehari semalam, paling sekedik. Tapi kan jarang kita dapatkan perempuan yang seperti itu, ya. Jadi bapak-bapak mun arak dengan nina senina dan niki pun menstruasi cuma sehari semalam, wah itu beli-beli entar bersyukur, nggih. Arak sejelun menstruasi, ya, berarti sejelun perai, nggih. Lema biam pun belaga malik kan. Nah, niki solah, nggih. Tapi kebiasaannya ya 7 hari 7 malam. Ada yang 6 hari, ada yang 3, nggih. Ada yang 15 hari. Sak berbulan-bulan jangan dinara, nggih. Nah, mun berbulan-bulan jak palang toh itu jadi dengan mama, nggih. Lelah demi ya tokol nganjeng, wah aneh gama ina uni lelah tengindang. Nah, maka yang paling tahu kondisi itu adalah kita sebagai perempuan. Misal mangkin niki pelungguh menstruasi jam mangkin niki. Ya, jam 12.02. Nggih. Nah, 7 hari keberikutnya pot selesai sugul. Selesai head kita kira-kira jam 2. Jam 2, ya. Jam 2 ke galeng. Nah, bagi perempuan yang sudah yakin bahwa di saat jam 2 itu dia sudah selesai men, maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena jam 2 itu masih ada enggak waktu zuhur? Masih. Kalau dia menunda-nunda perempuan itu, maka dia berdosa. Ya, berdosa dia. Arodini tak mandi juga nih, lalu sekali-kali hingga asar, adit sak mola sembahyang asar sekaligus, enggak boleh. Ya, maka dia berlaku kewajiban sholat zuhur baginya. Ya, nah, jadi dia harus mandi di jam 2 itu, lalu dia kerjakan sholat zuhur. Paham niki maksudnya ibu-ibu? Nah, Ina, paham? Jadi saya panggil ibu-ibu dan ina-ina. Nah, mun ibu-ibu niki kan masih men, ya. Mun ina-ina, ya, agak lingsiran sedikit, nggih. Jadi kira-kira seperti itu, nggih. Jadi begitu kita dapat, jangan merasa beralasan dengan masih ya keluar, masih sugul, atau kita ipuh.
kita gedak, ya, nggak boleh. Itu dosa kita sebagai perempuan kalau kita ya menunda-nunda pelaksanaan sholat padahal kewajiban itu sudah datang. Oke? Saya kira itu. Ada lagi? Tak ada. Nah, kalau tidak ada, yang jelaskan. Saketelu al-wudu'u qablahu kamilan, bagi dengan sakdekman melaksanakan mandi tadi, maka dia berwudu secara sempurna. Ya. Jadi penuh mutu pahala. Nah, inilah namanya mandi yang mendatangkan pahala. Ya. Mandi yang mendapatkan keuntungan, mana kita bersih, mana kita nyaman, mana kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yufidul ma'a ala ra'sihi. Jadi dia menuangkan air di atas kepalanya itu sambil dia menggerak-gerakkan, ya. Nah, kalau rambut pelungguh terlalu tebal, ibu-ibu, ya, nah, ini perlu diperhatikan. Jadi perlu dituangkan air sebanyak-banyaknya supaya rambut itu betul-betul basah, terkena air. Ya. Nah, kemudian disunnahkan kita juga at-tayamun. Tayamun itu artinya memulai dari sebelah kanan. Ya, kanan. Segala sesuatu Rasulullah SAW anjurkan dari kanan. Makan pakai tangan kanan. Ngunyah juga mulai dari kanan. Kecuali masuk jeding kiri. Keluarnya kanan. Naik masjid kanan. Ya. Siduk seninan termasuk kanan oleh bapak-bapak nggih. Siduk seninan kanan, ya. Pipi kanannya. Ya. Ya. Ibu-ibu siduk semama kanan masih pipi kanannya, ya. Apa lagi? Semua kanan, ya. Kalau yang anu dinarak lengan kanan nggih. Lombok buak mun nikah nggih. Seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita ya melakukan atau dalam kita membersihkan diri, baik itu mandi maupun berwudu, nggih. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, pelungguh sami oleh Rasulullah SAW ya diingatkan kalau mandi itu tidak boleh terlalu menghambur-hamburkan air. Jadi mentang-mentang. Kenapa? Ya, tidak boleh menghambur-hamburkan air. Bahkan disebutkan Allah yang kusamahu ansain. Ya, bisa ukurannya 400 liter air si temandi decak bersih, ya, atau secukupnya, ya, berembe kepenon 400 liter penuh, nggih, ya, atau secukupnya. Kalau misalnya kita airnya cuma sedikit, ya tinggal dicebok, diambil caranya. Kalau kita di kolam, ya tinggal nyebur. Kalau kita di segara, tinggal nimproh, ya. Kalau di laut. Kalau kita dipakai shower to shower, nah tinggal ya ngalirkan airnya, ya. Tapi sekali lagi air itu harus mengalir di seluruh badan kita, ya. Jadi kalau ya itu semua terpenuhi, maka sahlah mandi kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu,
ada namanya ya kewajiban mandi ya. Mandi itu disebabkan karena tadi ya mujibatul ghusli sittatun. Ada mandi itu disebabkan karena satu ya ada 6 orang yang membuat orang itu menjadi wajib dia mandi ya. Nah tetapi digolongkan menjadi 2. Satu ada ma yahtassu bin nisa'i, ada yang dikhususkan bagi perempuan. Apa yang khusus bagi perempuan itu? Salah satu 3, yakni al-haidu wan nifas wal wiladah. Jadi karena dia haid, lalu karena dia habis melahirkan ya, lalu juga karena dia ya melahirkan wiladah tadi. Kemudian kedua ma yastariku fihi rijalu wan nisa'u salah satu. Ada yang disebabkan karena hubungan ya, hubungan kedua belah pihak laki dan perempuan itu 3. Satu al-jima'u disebabkan karena jima'. Kedua wa khurujul mani karena keluarnya air mani. Ketelu wal mautu ya karena dia mati. Nah, jadi orang Islam sebesar apapun dosanya selama dia tidak syirik, itu wajib dimandikan. Apakah dia pernah berzina, apakah karena dia pernah begocek, apakah karena dia pernah selingkuh, selama dia masih ada ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wajib kita mandikan dia. Wajib, kecuali dia mati di medan perang. Ya, jihad fisabilillah. Kalau dia mati syahid tak perlu dimandikan. Penghormatan Allah kepadanya untuk tidak dimandikan, harum jasadnya orang yang mati syahid, tak perlu dia dimandikan. Ya. Nah, saking wajibnya mandi ini Bapak dan Ibu bagi setiap muslim, walaupun dia ditabrak mobil yang tertinggal cuma tangannya saja, dilindas oleh truk, lesuk semuanya, apa istilahnya itu, habis ya, kepala apa semua penyok ya, mau tinggal iman doang masih. Nah, maka tangannya itu yang dimandikan. Atau badannya habis, tinggal kepalanya doang, kepalanya saja dimandikan. Atau badannya habis, tinggal kakinya saja dimandikan. Nah, itu yang ditanam. Begitulah ya cara Allah memuliakan daripada anak Adam, manusia yang beragama Islam. Nah, kalau dia tidak muslim ya terserah bagaimana caranya mereka. Ya. Nah, kemudian ya al-maut ya tadi mati tadi, dimandikan semua laki maupun perempuan. Itu Bapak dan Ibu penghormatan Islam terhadap tiang pelungguh sami ya, sehingga belik-belik dan bersyukur jari dengan Islam, lalu kita selalu berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Begitu orang itu misalnya nauzubillah menyatakan diri keluar dari Islam pun mati, walaupun dia anak semeton, walaupun dia inak sai amak sai, tak boleh kita mandikan kalau dia meninggal. Seperti contoh beberapa hari yang lalu kan kita dengar cerita ada namanya Saifuddin Ibrahim, orang Bima, masuk Kristen. Ya. Ketika dia masuk Kristen, dia jelek-jelekkan Islam. Islam itu agama kolot, Islam itu agama ini macam. Ya, dengan harapan dia dapat uang, dikirimkan di rekeningnya berpuluh-puluh juta. Dia tidak tinggal di sini, dia tinggal di Amerika. Jadi dia hina Islam lewat Amerika, lewat mana? Lewat YouTube. Semakin ditonton, semakin banyak duitnya. Tapi ternyata belakangan orang Kristen tahu motifnya, tujuannya. Ya, orang ini hanya untuk cari duit, uang. Nah, akhirnya di-stop bantuannya. Begitu di-stop bantuannya, dia marah lagi. Yang dihina orang Kristen. Balik dia menghina orang Kristen. Orang Kristen bodoh semua katanya. Ya.
Akhirnya bingung dia, ya. Orang Islam sudah tidak ada yang mau bantu dia, orang Kristen juga tidak ada lagi yang membantu dia, akhirnya jadi gembel dia, ya. Jadi orang miskin. Terakhir dapat kabar dia menderita penyakit AIDS, HIV, ya. Itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi Islam tidak akan pernah rugi dengan keluarnya orang-orang itu dari Islam. Tidak akan pernah rugi. Islam nggak pernah rugi. Yang rugi itu adalah orang yang keluar dari Islam. Ya. Sebab Allah sudah jamin, ya, al-Islam la ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Hatta kita semua sekalipun segubuk-gubuk oleh punggung niki ndek beribadah tipa di sisi Allah Taala, apakah Allah Taala akan hilang martabatnya, hilang keagungannya? Enggak. Justru kita yang butuh kepada Allah SWT. Nggih. Nah, maka kita harus belajar istiqomah, nggih. Yang pelunggu sami harus belajar menghadirkan ketaatan itu kepada anak cucu kita. Yang teringat ini sebagai akhir penyampaian tiang, Aran Abdul Rashid Shihab, bapaknya Profesor Quraish Shihab, ya. Itu beliau punya anak 12, Masya Allah, ya. Dari satu istri, anaknya 12. Ya, cara lain, gitu. Dan 2 anaknya kuliah ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi selalu ibu itu menasihati anaknya. Dulu kan tidak pakai WA, tidak pakai telepon, surat. Sampainya ke sana 4 bulan. 3 pesan ibunya kepada anaknya di surat itu setelah dia tanya kabar, tanya apa, di terakhir selalu dia berpesan, wahai anakku, jangan lupa bertakwalah kepada Allah. Ya. Kedua, kata ibunya, ya, bergaullah sama orang-orang baik. Ketiga, jadilah orang berilmu, karena ketika engkau menjadi orang berilmu, maka dunia akan engkau kuasai. Terbukti kan? Anak-anaknya sekarang jadi orang hebat semua. Sekik jadi ahli tafsir, mantan menteri lagi, Profesor Quraish Shihab. Sekik Malik Alwi Shihab, doktor, kuliah di Amerika, jadi menteri luar negeri, pernah jadi menteri luar negeri. Ya. Sak kesekik Malik aran Nizar Shihab, jadi dokter spesialis. Dan semua jadi yang 12 itu dari 3 pesan seorang ibu. Nah, seorang ibu tidak akan mampu menghadirkan 3 pesan ini kepada anak-anaknya kalau dia tidak pernah mengaji. Nah, itu loh, ya. Kalau dia tidak pernah menuntut ilmu, karena seseorang akan bisa mengeluarkan pesan yang baik kalau dia memiliki ilmu. Kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak mungkin dia akan mengeluarkan pesan-pesan yang baik. Nah, maka insyaallah tiang pelunggu sami niki adalah bagian daripada orang-orang berilmu, sehingga ke depan, ya, karena dunia sudah semakin tidak menentu, maka hanya azimat kita hanyalah pesan kepada anak-anak kita. Kita terbilin mati dan kata oleh anak dan jadi nabi. Tapi dengan pesan 3 pesan tadi, dia akan terus dipegang oleh anak-anak kita. Beberapa hari yang lalu mungkin pelunggu sempat dengar heboh kan? Seorang adik membunuh kakaknya. Kan? Pada padentan mama, saudara kandung. Ibarat apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah bohong. Ya, kisahnya sama. Pelakunya saja yang berbeda dengan zamannya. Kalau dulu Qabil dan Habil, sekarang ini namanya Abdul Kahar dan Abdul Syukur. Coba tuh, ya, membunuh kakaknya sendiri.
Ya. Hanya karena persoalan sepele. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena dia tidak mewarisi nilai-nilai kesabaran, tidak mewarisi nilai-nilai tenggang rasa, tidak mewarisi nilai-nilai ya bagaimana kita menjadi orang yang ya senang mengalah, saling memaafkan. Ya. Kenapa dia tidak mewarisi? Karena tidak ada orang yang mewariskannya. Gitu, ya. Nah, maka ahli waris atau pewaris yang paling cepat didengar itu adalah kedua orang tua, wabil khusus adalah ibu. Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nggih, sila nggih. Kita banyak-banyak menuntut ilmu untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Wariskan itu, wasiatkan itu, ya, bertakwa kepada Allah, bergaul dengan orang-orang baik dan teruslah menuntut ilmu.